Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum jaminan, kami akan mempresentasikan mengenai hak tanggungan, di mana di dalamnya kami juga akan menjelaskan pula mengenai suatu perkara atau suatu um, kasus yang terkait dengan hak tanggungan. Namun sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Meryl Fernanda, Nikita Maharani, Anissa Karolin, Firina Abi Yusani, dan Alia Maharani. Selanjutnya akan Yang dijelaskan pertama oleh Meryl. ada yang pertama ada pengertian hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor lainnya. Pembebanan hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan terdapat di dalam asas-asas dalam hak tanggungan, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang membedakan hak tanggungan dengan lembaga jaminan yang ada sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut. Satu di antaranya ialah pencantuman benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam pembebanannya. Sebagaimana diketahui, hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat yang menggunakan asas pemisahan horizontal. Benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Subjek hak tanggungan. Yang pertama ada pemberi hak tanggungan. Dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Yang kedua ada pemegang hak tanggungan. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang untuk dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hal tanggungan. Benda yang menjadi objek jaminan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang. Yang kedua, mempunyai sifat yang dapat dipindahtangankan karena apabila debitur cedera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dijual secara lelang. Ketiga, termasuk hak yang didaftar menurut ketentuan perundang-undangan karena memenuhi asas publisitas. Yang keempat, memerlukan petunjuk khusus atau oleh suatu undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alia Maharani. Objek hak tanggungan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah yang pertama hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hak pakai atas tanah yang menurut yang berlaku daftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, ketentuan undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak pemberian hak tanggungan menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan didahului dengan memberikan sebagai utang yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan 48 dari menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh penjabat oleh pembuat akta tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila objek hak tanggungan berupa tanah asal dari konvensi hak lama yang didaftarkan, akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan. Pemberi hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan pemohonan pendaftaran yang bersangkutan. Pendaftaran hak tanggungan. Pendaftaran
Selanjutnya ada pendaftaran hak tanggungan. Pendaftaran objek hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dilakukan di kantor pendaftaran kota atau kabupaten di kantor pertanahan nasional setempat. Yang pertama, lembaga pendaftaran tanah. Kedua, pendaftaran sebagai syarat sah lahirnya hak tanggungan. Yang ketiga, pendaftaran sebagai urutan lahirnya hak tanggungan. Lalu ada sertifikat hak tanggungan. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan yang sudah didaftarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka diterbitkan sertifikat hak tanggungan yang bentuk dan isinya juga ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini terdiri atas salinan buku tanah hak tanggungan dan salinan APHT yang sudah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Buku tanah sendiri merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Selanjutnya, hapusnya hak tanggungan atas tanah. Hapusnya hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan atas tanah ialah disebabkan oleh sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan karena yang A, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan atau sifat asesorir. Yang B, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan atau kreditur yang dibuktikan dengan adanya pernyataan tertulis atau suraroya mengenai dilepaskannya hak tanggungan yang bersangkutan kepada pemberi hak tanggungan tersebut. Yang ketiga adalah pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan. Yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan dengan hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, maka tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin. Kemudian ialah roya hak tanggungan. Apabila hak tanggungan hapus, maka perlu dilakukan roya atau pencoretan, artinya adanya beban hak tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. Jika tidak demikian, maka umum tidak akan mengetahui posisi hapusnya hak tanggungan tersebut, sehingga akan terdapat kesulitan untuk mengalihkan atau membebani kembali tanah tersebut. Kemudian, eksekusi hak tanggungan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan tersebut. Di sini pemegang hak tanggungan dapat melakukan para eksekusi, artinya pemegang hak tanggungan tersebut tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, ataupun juga tidak perlu menerima penetapan dari pengadilan negeri setempat apabila akan melakukan eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur dalam hal debitur cedera janji. Pemegang hak tanggungan dapat langsung meminta kepada kepala kantor lelang untuk melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai contoh kasus akan dijelaskan oleh Virina. Contoh kasus hak tanggungan. PT Bank Kapital Indonesia, Cabang Surakarta, dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan PT Bank Kapital Indonesia, Cabang Surakarta mengalami beberapa permasalahan, antara lain debitur sulit untuk dihubungi. Maksud debitur melakukan ini adalah supaya debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang, bunga, dan biaya-biaya lainnya. Debitur melarikan diri atau pindah domisili. Maksud debitur melakukan hal ini adalah supaya kreditur mengalami kesulitan untuk memberi kepada debitur. Debitur mengajukan gugatan hukum atas eksekusi lelang, hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur. Namun, walaupun debitur melakukan hal itu, kantor lelang tetap akan melaksanakan eksekusi lelang karena debitur telah memberikan
jaminan hak tanggungan kepada debitur. Dan debitur tidak mau mengosongkan objek lelang. Maka dari itu KPKNL akan memberikan jangka waktu lagi karena debitur untuk mengosongkan objek lelang. Jadi permasalahan yang timbul dalam penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan itu berasal dari debitur sendiri yang tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak ada itikat baik dari debitur untuk melunasi hutangnya, serta apabila terjadi prestasi debitur tidak mau membayar ganti rugi, justru sulit untuk dihubungi atau melarikan diri. Yang dialami oleh PT Bank Kapital Indonesia Cabang Surakarta, terdapat cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu Bank Kapital Cabang Surakarta akan melakukan pemeriksaan dengan cermat secara berkala terhadap jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur. Bank Kapital Cabang Surakarta meminta kepada debitur untuk memberitahukan di bank mana saja ia membuka rekening untuk usahanya. Bank Kapital Cabang Surakarta mengadakan pemeriksaan serta analisis secara periodik terhadap debitur. Dan Bank Kapital Cabang Surakarta melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada debitur yang prestasi untuk melunasi hutangnya dan menyerahkan jaminan atas hak tanggungannya. Analisa kasus. Dalam proses penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan kredit bawah tangan, eksekusi lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. PT Bank Kapital Indonesia sendiri lebih condong melakukan eksekusi melalui lelang, karena dengan eksekusi lelang kekuatan hukumnya lebih kuat, lebih aman. Selain itu, kreditur mempunyai hak preferen dan hak melakukan syarat eksekusi karena sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial title. Permasalahan yang dialami oleh PT Bank Kapital Indonesia melakukan proses penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, yaitu debitur sulit untuk dihubungi. Debitur melarikan diri atau berpindah domisili. Debitur mengajukan gugatan hukum atas eksekusi lelang hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur pada kreditur. Debitur tidak mau mengosongkan objek lelang, tetapi karena hal ini, KPKNL akan memberikan jangka waktu lagi kepada debitur untuk mengosongkan objek lelang. Cara untuk mengatasi permasalahan dalam melakukan proses penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan adalah sebagai berikut. Bank Kapital Cabang Surakarta akan melakukan pemeriksaan dengan cermat secara berkala terhadap jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur. Bank Kapital Cabang Surakarta meminta kepada debitur untuk memberitahukan di bank mana saja ia membuka rekening untuk usaha. Bank Kapital mengadakan pemeriksaan serta analisis secara periodik dan Bank Kapital Cabang Surakarta melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada debitur yang prestasi untuk melunasi hutangnya atau menyerahkan jaminannya secara sukarela. Kesimpulannya, pengertian hak tanggungan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Upaya bank terhadap kasus hak tanggungan sebelum pembiayaan jatuh tempo dapat diberikan dari seorang pejabat pembuat akta tanah dengan cara mengikatkan hak guna bangunan terlebih dahulu dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang tentang hak tanggungan. PT Bank Kapital Indonesia lebih condong melakukan eksekusi melalui lelang, karena dengan eksekusi lelang kekuatan hukumnya lebih kuat dan lebih aman. Selain itu, kreditor mempunyai hak preferen dan
berhak melakukan syarat eksekusi karena sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial title. Sarannya, faktor penduduk yang di nasabah penerima fasilitas dalam mengurus perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik. Sedangkan faktor perhambatnya adalah terbitnya sertifikat hak milik dan sertifikat hak tanggungan dari Badan Pertanahan yang membutuhkan waktu dalam beberapa bulan. Iya, demikianlah presentasi kami mengenai hukum jaminan materi hak tanggungan. Sekian dari kami tutup presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.